Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan mendiskusikan masalah konsep gaya gesek ya, yang akan kita kemas dalam soal. Oke, soalnya kurang lebih begini. Ada 3 keadaan A, B, C. Kita fokus ke keadaan A dan B nantinya. Di sini massa mobil ya, kita katakan mobil atau kereta ya, mobil di mana massanya itu adalah 5.000 kg dengan balok di atasnya 250 kg. Ya, untuk yang keadaan A itu gayanya ya, dia dikenain gaya FA itu sebesar 15.000 Newton dan tidak bergerak. Jadi balok tidak bergerak. Balok 1 di sini ya. Untuk keadaan B dikenain gaya 22.500 Newton dan keadaannya balok yang di atasnya itu hampir bergerak. Jadi net sedikit lagi itu akan bergerak ya. Sedikit lagi 22.501 misalnya. Itu akan bergerak. Dan keadaan C itu gaya dikenain pada balok 2 ya. Itu balok yang 1 di atasnya itu sudah terlempar tanah. Untuk keadaan C itu akan kita diskusikan di video setelah ini, insya Allah ya. Nah, sekarang kita fokus sekali lagi ke keadaan A dan B. Bagaimana strateginya untuk menyelesaikan masalah ini ya? Pertama kali ya, kita langsung ke keadaan yang ada, yaitu keadaan A. Yang ditanya itu adalah berapa gaya gesek dan koefisien gesek yang ada ya. Di sini karena keadaan A itu tidak bergerak, maka otomatis gaya geseknya adalah gaya gesek statis dan koefisien gesekannya adalah koefisien gesekan statis. Oke, perhatikan baik-baik ya. Di sini step pertama yang kita lakukan di sini adalah memisah garis gaya antara garis gaya 2 dan garis gaya 1. Nah, garis gaya 1 ini strategi kita tidak kita perhatikan untuk keadaan di mana kereta atau mobil di sini balok dan mobil itu bergerak bersama-sama, jadi tidak bergeser ya. Oke, kita gambar garis gayanya sederhana aja. Ya, di sini mobilnya misalnya ya. Roda itu berarti dia licin, tidak ada garis gaya di sini ya. Oke. Maka dia di sini FA dan di sini adalah gaya geseknya adalah gaya gesek A ya. Nah, yang satu sekali lagi kita abaikan. Maka di sini karena dia licin ya seperti hukum Newton biasa ya, yaitu ini ya. Kelihatan ya, yaitu sigma F dengan M2 di sini, maksudnya M2A, saya tulis M2 aja, M2 dikali A. Ya, A2 ya, karena yang satu kita abaikan. Berarti sigma F ini hanya ada satu dan garis gayanya ada di sini, berarti FA karena dia arahnya ke sini ya, searah FA dikurangin garis gaya arahnya berlawanan sama dengan M2 dikali A2. Langsung aja FA nya 15.000 dikurangin garis gayanya, ini saya katakan FA aja, garis gaya A gaya gesek A maksudnya, dikali M2 nya adalah 5 ton ya, 5.000 kg dikali A2. Nah, sekarang ini untuk mencari gaya gesek ya, saya rubah kanan FA itu sudah selesai sebetulnya. Yang kurang hanya times A2, percepatan di mobil yang ada di sini. Nah, strategi kita kalau misalnya memang ini tuh dalam keadaan berhenti ya, maka A2 itu cukup kita anggap sebagai 1 ya, dimana ini seperti dipaku atau dilem gitu. Jadi ini sama dengan MA plus MB ya, kemudian
eh, sehingga percepatannya A2 sama dengan F-nya itu adalah tidak ada gesek di bawah, berarti dia FA dibagi jumlah daripada ini M1 dan M2 dan M1 ya. Ya, M2 dan M1, M2 dan M1 kita langsung kita masukin, yaitu ini adalah 5000 dan M1-nya adalah 250 ya. Langsung kita masukin, FA-nya itu adalah 15.000. 5.250 berarti A2 ya, kelihatan ya. A2 itu sama dengan 2,86 meter per sekon kuadrat ya. Nah, kita cari A2 tujuannya agar kita bisa memasukkan FA. Berarti FA garis gayanya yang ada itu sama dengan 15.000 dikurangin 5.000 dikali 2,86, langsung aja sama dengan 714 Newton. Pertanyaan pertama sudah terjawab, garis gayanya berapa. Nah, bagaimana sekarang dengan koefisien gesekan? Koefisien gesekan atau mu di sini itu karena dia berhenti adalah koefisien gesekan statis. Nah, untuk di sini kita belum bisa tahu dan belum boleh menghitung. Jadi koefisien gesekan itu boleh kita hitung pada keadaan di mana balok sedikit lagi hampir bergeser ya, yaitu pada keadaan balok P ya. Nah, di sini otomatis ya percepatan yang ditimbulkan adalah percepatan Fp itu adalah percepatan maksimum dan A-nya adalah gaya maksimum maksud saya, dan A-nya adalah A maksimum, di mana sedikit lagi dia tidak akan bersama lagi. Itu maksudnya ya. Percepatan dan gaya maksimum akan terpisah antara balok 2 dan balok 1, jadi akan bergeser. Oke. Nah, kemudian sebelum kita isi ini, kita sekarang langsung ke B, karena ini belum bisa dihitung kalau belum maksimum. Jadi ini gaya gesek A ini adalah gaya gesek yang belum maksimum. Ya. Di sini B, langsung aja ya. Sama seperti tadi ya. Strateginya kita sama, kita pisah ya. Kita pisah di sini pertama kali ini 2. Ini adalah di sini ya, sebetulnya lebih cocok ke sini tapi nggak apa-apa, udah terlanjur. Sini adalah FP, ini kan adalah gaya gesek ya. F juga tapi F kecil karena arahnya ke sana ya, arahnya ke sana, maka FP nya positif, langsung hukum Newtonnya saya masukin langsung. FB dikurangi FB kecil sama dengan M2 2B maksudnya dengan A2 sama ya, tapi maksudnya B. Sini langsung kita masukin bahwa FB itu sama dengan 22.500, sudah diketahui tadi. Dikurangin gaya geseknya adalah FB. M2 nya tadi sudah tahu adalah 5 ton atau 5.000 kg. A2 itu belum diketahui. Seperti tadi FB kanan ya, saya buat kanan sini sama dengan 22.500 dikurangin 5.000 A2. Nah, karena dia bergerak bersama-sama ya, maka seperti kita paku ya seperti tadi, makanya kita jadikan satu ya, seperti yang di soal A tadi ya, di jawaban A tadi. Maka sini adalah M2 plus M1 ya, untuk mencari apa? A2 ya. Bedanya hanya pada F-nya aja, sedangkan masanya kan tidak berubah ya, yaitu langsung kita masukin 52.500. Di sini sudah diketahui tadi FP itu adalah 22.500 ya. 22.500 itu adalah gayanya. Berarti A2 di B itu sama dengan 4,28. Nah, A2 ini kita masukin untuk mendapatkan FP gaya gesekan di B. Gaya gesekan di B itu sama dengan 22.500 dikurangin 5.000 dikali 4,28. Langsung aja gaya gesekan di B itu sama dengan 1100 Newton. Ini adalah gaya gesekan statis di B. Nah, karena ini adalah maksimum di mana pas kereta sedikit lagi akan maksudnya mobil balok yang ada di sini ya, atau kereta juga boleh akan
lepas ya, dia akan jalan. Kalau dia ke kanan dia akan ke kiri, maka ini baru boleh kita hitung apa, koefisien gesekan, karena dia masih dalam keadaan berhenti ya, dan biarpun mau bergerak tapi masih dalam keadaan berhenti, yaitu koefisien gesekan statis dB. Saya buat dia dB ya. Ini yang tadi itu adalah di A ya, di A yang tadi karena dia pakai pena hitam. Oke. Nah, kita supaya tahu konsepnya, jadi sengaja saya buat begini. Nah, di sini sekarang tinggal kita masukin, kita udah tahu bahwa F gesekan ya, F gesekan itu sama dengan koefisien gesekan dikali G normal. Nah, berarti kalau ditanya koefisien gesekan, saya katakan mu aja ya di sini ya. Mu statis ya, itu sama dengan gaya gesekan, maksudnya gaya gesekan dB di sini dibagi gaya normal. Ya, kelihatan di sini ya. Oke, ya. Berarti ya, gaya gesekan yang ada koefisien gesekan itu adalah menggunakan F 1100 sama dengan N-nya itu adalah M kali G, karena dia bentuknya horizontal ya, mendatar bukan incline, maka mu itu sama dengan 1100. M-nya M apa? Ingat di sini ya, yang membuat dia bergesek itu adalah balok 1. Jadi kalau tidak ada balok 1, dia tidak ada gesekan, karena di sini licin ya, maksudnya dia adalah balok 1. Berarti dia 10 dikali 25 kg dikali 10, berarti dia 250, maksud saya 250 kg, berarti dia 2500 ya. Berarti koefisien gesekan statis di sini maksudnya adalah 1100 dibagi 2500 adalah berapa? 0,44. Nah, ini baru koefisien gesekan statis. Ingat ya. Ini diam ya. Di sini gaya geseknya berbeda. Gaya gesek A 714 Newton ya. Gaya gesek B adalah 1100 Newton. Perbedaannya cukup signifikan. Tapi ya, tapi di sini ya, gaya geseknya dia jelas berbeda, tapi koefisien geseknya tetap sama. Koefisien gesekan tidak tergantung kepada gaya, tidak tergantung pada massa, hanya tergantung kepada kekasaran daripada permukaan. Oke, nah berarti di sini juga punya gaya gesek. Berapa gaya geseknya? Gaya geseknya adalah gaya gesek apa? Gaya gesek statis. Berapa? Kita udah hitung 0,44. Nah, berarti di sini setelah kita menghitung ini, baru kita boleh menghitung yang sini. Gaya gesek yang di A adalah 0,44, yaitu gaya gesek statis. Artinya gaya gesek di sini dan di sini itu sama selama dalam keadaan diam dan permukaannya sama, jenis bahan sama ya. Oke, nah kita seringkali salah ya. Kadang misalnya ini ya 0,44, misalnya ini yang salah ya, saya kasih pena yang lebih tegas untuk yang salah, yang merah misalnya. Langsung kita keburu-buru bahwa gaya gesekan F ya, misalnya itu sama dengan mu dikali N ya. Misalnya mu-nya 0,44 misalnya, diketahuin misalnya ya. N-nya langsung kita ketahuin bahwa di sini kan ada balok ya. Baloknya itu adalah 250 kan ya, dikali G, berarti 2500 dikali 0,44. Kita perhatikan apakah dia sama dengan ini atau tidak ya. Kalau kita lihat 0,44 dikali 250 di situ, kita hitung ya, hitung bersama sebentar. Oke ya, supaya lebih jelas kita ngitungnya sekarang langsung di kalkulator, jadi disaksikan di sini, yaitu 0,44 dikali 2500 sama dengan 1100. Nah, kalau kita hanya mengandalkan rumus ini ya, tidak mengetahui konsepnya, maka kita akan salah. Kenapa? Karena gaya gesek yang ada di sini yaitu
gaya gesek statis, yaitu bukan 1100 tapi adalah 714 Newton ya. Sedangkan yang ada di sini kita boleh menggunakan ya, yang di bawah ini kita boleh menggunakan. Kenapa? Karena ini adalah F-nya adalah F maksimum, A-nya adalah A maksimum. Jadi dalam keadaan yang hampir bergerak ya, hampir terpisah dari balok 2. Nah, oke. Ini adalah konsep yang penting ya, kira-kira begitu. Nah, untuk kelanjutannya, nantikan kelanjutannya ya, ini soal olimpiade yang lebih kompleks dan insya Allah lebih menarik. Ya, ini adalah konsep gaya gesek yang sederhana. Baik ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.